Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat dakwah Ramdhani official rahimakumullah. Seorang mukmin itu memiliki ciri khas, sifat-sifat yang baik, akhlak-akhlak yang baik, serta memiliki sesuatu yang baik dalam hal akhlak, begitu juga dalam segala hal tentunya. Ada empat sifat yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Empat sifat ini adalah sifat yang tercela, yang tidak boleh ada pada diri setiap seorang muslim. Maka bersihkan hati kita, bersihkan diri kita dari empat sifat ini. Yang empat sifat ini adalah sifat yang sangat tercela, yang harus betul-betul kita selamatkan diri kita dari empat sifat ini. Rasulullah SAW mengatakan, laisal mu'minu bitta'an. Seorang mukmin itu tidak suka mencela. Ini yang pertama. Jadi kebiasaan mencela, jangankan mencela orang, ya, mencela seorang muslim. Rasul pun tidak pernah mencela makanan yang dia tidak suka atau makanan yang tidak enak. Disebutkan Rasulullah mengatakan, disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwa ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qattun. Rasul itu tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau beliau selera, beliau makan. Kalau beliau nggak selera, beliau tinggalkan tanpa komentar sama sekali. Apalagi mencela sesama muslim. Keburukan orang lain itu bukan untuk dicela, tapi untuk ditutupi dan kita nasihatkan agar dia menjadi orang yang lebih baik. Kesalahan seorang muslim, maksiat yang dia buat, itu juga bukan untuk dicela, tapi untuk kita nasihatkan, untuk kita sayangi orangnya, kita berikan bentuk kasih sayang kita kepadanya untuk senantiasa memberikan nasihat. Karena semakin kita menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aib kita juga. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sifat yang kedua yang tidak boleh ada pada seorang muslim adalah wala al-la'an, yaitu seorang muslim tidak boleh suka melaknat. Melaknat itu berarti menyumpai orang dengan hal-hal yang buruk, ya, memurkai orang lain, ya, kalau bahasanya terkadang mampuslah kau sana, ya, semoga Allah mencelakakannya, semoga Allah SWT memurkainya, terlaknat dan sebagainya. Seorang mukmin tidak boleh demikian. Orang menyakiti kita tidak lantas untuk membuat kita melaknatnya, mencelanya, atau membalasnya dengan sesuatu yang sifatnya tidak baik. Seorang mukmin itu harus lebih menguatkan kesabaran, ya, lebih menguatkan mental bonusnya bahwa keburukan orang itu dibalas dengan kebaikan. Semakin buruk perlakuan orang kepada kita, jika kita balas dengan kebaikan, lama-kelamaan orang tersebut akan lunak hatinya. Yakinlah, setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, itu akan menjadi sebuah hidayah baginya untuk merubah sikap-sikap buruk tersebut. Ikhwatal iman rahimakumullah. Yang ketiga, sifat yang buruk yang tidak boleh ada pada diri seorang muslim adalah walal fahish. Seorang muslim atau seorang mukmin tidak boleh memiliki sikap yang buruk atau akhlak yang tercela. Kalau kita cerita akhlak yang buruk atau akhlak yang tercela, maka cakupannya yang pertama adalah ucapannya itu tidak baik. Kalau dia ngomong, omongannya itu kasar, omongannya itu kotor, omongannya itu menyakitkan orang, ya, itu dirubah. Yang kedua adalah sikap, ya, sikap, bagaimana bersikap agar orang merasa nyaman dengan sikap kita. Jangan sampai kita itu melakukan sikap-sikap yang tidak baik. Sementara Nabi SAW mengatakan kesempurnaan seorang muslim, ya, kesempurnaan iman seorang muslim adalah ketika dia dalam berbicara, kemudian bersikap, itu orang-orang merasa aman dari ucapan dan sikapnya. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa ucapan itu dijaga, kemudian sikap juga diperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah penampilan. Ya, penampilan itu sederhana saja. Walaupun kita punya kemampuan membeli sesuatu yang mewah-mewah, tapi bukan berarti kita itu menonjolkan apa yang kita miliki berlebihan untuk pamer kepada orang. Ini namanya al-fahish, yaitu sifat yang tercela.
Kemudian yang keempat, yang terakhir, kata Nabi SAW, sifat buruk yang tidak boleh ada pada setiap seorang muslim adalah walal badhi. Al badhi itu artinya adalah orang yang omongannya jorok, ya, orang yang omongannya jorok, yaitu kotor, suka memaki, kemudian suka mencela, kemudian kata-katanya itu menyakitkan orang. Ada orang berbuat sedikit tidak baik kepadanya langsung dimaki, ada orang yang kira-kira dia tidak senang dengan orang tersebut, dihina dan lain sebagainya. Jadi kata-kata ini harus bersih, ya. Ikhwati rahimakumullah. 4 hal ini tadi, tidak mencela, tidak melaknat, kemudian sikap yang tidak buruk, kemudian yang keempat adalah omongannya tidak jorok. Ini semua sebetulnya sentralnya ada pada hati kita. Perbaiki hati kita, bersihkan hati kita. Insya Allah kalau hati kita bersih, mulut kita akan bersih, ya, tangan kita juga akan bersih, semua perbuatan kita juga akan bersih. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk bisa menghindarkan dan membuang 4 sifat buruk ini, dan kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa berada pada petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jangan lupa like and subscribe di channel kita YouTube Ramdhani Official, ataupun di Facebook kita Dakwah Ramdhani Official, sebagai bentuk dakwah kita kepada kaum muslimin agar ilmu yang kita sampaikan itu sampai kepada seluruh kaum muslimin, dan siapapun yang membantu dakwah ini pahalanya insyaallah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.